Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat sebuah video tentang bimbingan kelas kelompok untuk menyelesaikan tugas dari PK kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Nah, perkenalkan, saya Ram Pratama. Saya di sini berperan sebagai konseli dan teman-teman saya. Saya Siti Safar Fasale sebagai konselor. Saya Anissa Widiani berperan sebagai konseli. Saya Fadila Salsabila berperan sebagai konseli. Saya Hilda Suci Ramadhani berperan sebagai konseli. Itulah tadi perkenalan diri dari kelompok 3. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa semua peserta bimbingan sudah bergabung di Zoom ini? Narama? Alhamdulillah Bu, semua teman-teman sudah bergabung di Zoom ini Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Bu, baik. Bu, Apa semuanya sudah Alhamdulillah sarapan? baik Bu. Belum Bu. Belum Bu. Belum. Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah ya. Lalu bagaimana dengan pelajaran jarak jauhnya sampai saat ini? Ribet Bu, ribet. Ribet Bu, kewalahan. Apakah ada yang ingin menyampaikan kepada Ibu kenapa bisa ribet atau kewalahan? Saya Bu, Ya, silakan Hilda. ribet itu Bu, soalnya jaringan di kampus saya itu Bu jelek, makanya kalau mau absen sama bergabung di diskusi suka terlambat. Apalagi Bu, tugasnya banyak sekali. Oh, begitu ya, Nak. Ada yang lain? saya Bu. Ya, silakan Nak Dini dulu. Kalau saya Bu merasa kewalahan karena banyak tugas yang batas pengumpulannya selama jam pelajaran, makanya harus kerja ekstra Bu. Oh, jadi kalian ini merasa ribet karena jaringan dan kewalahan karena kebanyakan tugas ya, Nak? Iya Bu. Saya juga Bu merasa kewalahan Bu karena pengumpulan tugasnya, tapi alhamdulillah saya bisa mengumpulkan dengan tepat waktu Bu. Bagus sekali anak-anak, karena walaupun kalian merasa ribet, kewalahan dengan pelajarannya, masih tetap dilaksanakan kewajibannya dengan baik ya. Iya Bu. Iya Bu. Bu. Sudah tidak terasa ya, kita sudah masuk ke minggu ke-10 belajar jarak jauh di semester 2 ini, dan sudah masuk ke bulan ke-7 belajar di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama mengenai gaya belajar, karena kebetulan kalian masih kelas 7 ya, kelas 7 jadi masih baru. Jadi tujuannya ini kalian bisa mengetahui pengertian gaya belajar, mengenal karakteristik gaya belajar, serta kalian diharapkan mampu mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Bagaimana anak-anak paham sampai di sini? Iya Bu, paham. Bu. Ibu juga ingin menyampaikan ya bahwa pertemuan ini memiliki prosedur. Prosedurnya itu, pertemuan ini akan diadakan sebanyak 2 kali selama 45 menit. Jadi bisa kurang dari itu jika kalian aktif dalam kegiatan ini. Jadi Ibu mengharapkan keaktifan kalian dalam bimbingan ini ya. Iya Bu. Kami akan berperan aktif semampu kita Bu. Bagus sekali anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan diskusi kita hari ini. Bagaimana Nak Rama, sudah dibagi kelompoknya? Iya Bu, saya sudah membagi menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berisi 2 orang. Kelompok yang pertama itu ada saya sendiri bersama Dini. Nah, kelompok yang kedua itu ada Hilda dengan Fadila. Nah, bagus sekali Nak Rama, terima kasih juga. Karena kalian sudah memiliki kelompoknya masing-masing, Ibu akan jelaskan langkah-langkah diskusi yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Nah, pertama itu, Ibu akan membagikan slide, nanti ditampilkan oleh Nak Rama ya. Iya, Bu. Terus Ibu akan menjelaskan, lalu ada
ada sesi tanya jawab juga, jadi kalian harus memperhatikan ketika ibu menjelaskan ya. Nah, yang kedua itu Ya, Bu. masing-masing kelompok akan mendiskusikan apa yang ibu tadi tampilkan mengenai pengertian gaya belajar, karakteristik gaya belajar, gaya-gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian masing-masing, sesuai dengan urutannya ya di diskusinya. Lalu setelah diskusi ini, masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya secara bergantian, mulai dari kelompok 1 lalu ke kelompok 2. Lalu di akhir kegiatan ibu akan menyuruh kalian untuk menyimpulkan materi dan manfaat apa yang kalian peroleh selama kegiatan bimbingan ini. Jadi terakhir juga hasil diskusi baik pemaparan materi, manfaatnya dituliskan dalam sebuah kertas, difoto, lalu dikirimkan ke ibu lewat WhatsApp-nya ibu ya. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti sampai saat ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Bu. Ya, silakan Adila. Kertasnya menggunakan kertas apa, Bu? Terserah anak, bisa pakai kertas folio, kertas binder, atau kertas buku. Oh, bisa Bu, kertas ini Bu. Ya, Bu. Yang begini Bu. Oh ya, yang seperti Rama, seperti Nadir Hilda juga bisa dipakai ya. Iya Bu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Nadini tadi angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan Nadini. Jadi pengumpulan tugasnya Bu, apakah dikumpul setelah diskusi atau ada rentang waktu pengumpulannya? Sebenarnya Nadini ini ada rentang waktunya, sebentar ibu lagi jelaskan pada saat kegiatannya ya. Jadi setelah diskusi akan disuruh untuk mengumpulkan langsung hasilnya lalu difoto ya, kirimkan ke ibu. Baik Bu, saya paham. Ya baik anak-anak, masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum diketahui, silakan ditanyakan. Tidak ada Bu. Oh, saya kira sudah tidak ada ya. Baiklah anak-anak, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang ibu ingin menanyakan pada kalian semua, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Siap Bu. Siap Ya, Bu. Bu. Silakan Nak Rama untuk menampilkan slide-nya. Harap kalian memperhatikan ya kalau ibu menjelaskan. Ya, Bu. Ya, silakan di play Nak. Sudah ada Ibu. Oke, yang pertama itu kan judulnya mengenal gaya belajar. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait tentang pengertiannya. Silakan di next dulu Nak Rama. Nah, pengertian gaya belajar. Gaya belajar ini adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Ataupun juga bisa dikatakan di sini berkaitan dengan cara individu untuk memperoleh atau menyerap informasi dari lingkungannya, termasuk lingkungan belajar. Nah, di sini sebenarnya ada tiga jenis gaya belajar ya. Yang pertama itu ada visual, ada audio, dan ada kinestetik. Ada juga yang dinamakan dengan audiovisual. Nah, kita pindah ke macam-macam gaya belajar. Seperti tadi Ibu sebutkan, yang pertama visual dulu ya. Silakan next, Mas Rama. Nah, gaya belajar visual ini menitik beratkan kepada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Jadi mereka belajar ini melalui gambar-gambar atau dilihatnya secara langsung ya anak-anak. Adapun beberapa karakteristiknya adalah pertama itu kebutuhan untuk melihat sesuatu. Nah, itu informasi atau pelajarannya secara visual untuk mengetahui atau memahaminya. Jadi mereka harus lihat dulu secara langsung untuk paham, untuk mendapatkan informasi tentang pelajarannya ya. Yang kedua itu memiliki kepekaan warna
seperti ini visual, jadi mereka ingat bahwa kalau pengertiannya itu visual, oh warna ungu, begitu ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga itu memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Adapun yang keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Dia lebih senang untuk melihat daripada bercerita bersama dengan orang lain atau teman-temannya. Adapun ciri-cirinya, nafas pada bagian dadanya tipis, posisi leher tegak dan lurus, mengingat dengan gambar seperti ini, lalu membutuhkan gambaran dan tujuan yang menyeluruh, menangkap detail, mengingat apa yang dilihatnya, berbicara cepat, hampir tanpa titik dan koma, berpikir selalu gambar besarnya. Nah, yang kedua itu silakan next Narama. Yang kedua itu auditorial atau audio ya, yaitu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik ini sebenarnya lebih kepada memfungsikan indera telinga untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Jadi mereka lebih fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru atau teman-temannya untuk mendapatkan informasi. Jadi adapun karakteristiknya ini, siswa yang memiliki gaya belajar ini menyerap hanya bisa melalui apa yang didengarkannya. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan informasi jika informasi itu dilihat seperti ini, seperti yang ditampilkan dalam layar, tapi tidak ada informasi secara audionya. Yang ketiga itu memiliki kesulitan menulis ataupun membaca karena dia lebih senang untuk mendengar. Adapun juga ciri-cirinya siswa yang senang dengan gaya belajar ini yaitu menghindari kontak mata, berbicara dengan pola berirama, selalu mengulang apa yang mereka dengar, berdialog secara internal, jadi mereka lebih suka untuk berbicara sepertinya ya. Mudah terganggu oleh kebisingan, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu yang dia dengar, konsentrasinya langsung buyar karena dia lebih fokus kepada pendengaran. Lalu kita next yang ke-3, kinestetik. Nah, kinestetik ini mengharuskan suatu individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, beda dengan yang audio cuma tadi bisa mendengar, dengan visual tadi harus dilihat, sedangkan kinestetik ini harus menyentuh agar mereka bisa ingat apa yang dipelajarinya. Jadi tidak semua individu ini sama ya, gaya belajarnya jadi beda-beda. Lalu adapun karakteristik siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik ini, jarang mengadakan kontak mata, suara nada rendah, tempo lambat, sering berjeda jika bercerita, jadi bercerita dulu, lalu jeda, lalu bercerita lagi. Nah, siswa kinestetik ini banyak bergerak ya, banyak bergerak kemana, ke sana kemari, tidak bisa diam di tempatnya kalau belajar. Cenderung juga melakukan asosiasi dengan pengalaman mereka sendiri. Lalu biasanya anak yang belajar dengan kinestetik ini menunjuk jika membaca, jadi kalau ada buku itu langsung ditunjuk supaya bisa dilihat, supaya bisa mereka mengingat apa yang dibacanya. Jadi dia harus sentuh dulu seperti itu. Nah, sebenarnya ada lagi satu yaitu audiovisual ya. Ini tidak sempat masukkan dalam slide karena yang terakhir itu audiovisual. Jadi mereka menggabungkan antara melihat dan mendengar. Ada juga yang bisa langsung dilihat sambil didengar. Ada juga yang memang harus didengar dan dilihat baru mereka paham. Jadi memang ada dua audiovisual ini, ada yang bisa bersama-sama menggunakannya, ataupun ada memang yang harus dua-duanya dilakukan. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan terkait mengenal gaya belajar ini. Silakan di slide-nya nak.
Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu tadi sampaikan? Saya ingin bertanya, Rama, Ibu. Ya, silakan Kak Rama. Silakan pertanyaannya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari pemaparan materi yang tadi Ibu sampaikan, ada beberapa yang saya tidak mengerti. Jadi pertanyaan saya yaitu, Baiklah, Nak. Itu tadi jawaban yang Ibu bisa sampaikan. Dan anak-anak yang lain sudah paham dengan Ibu dengan jawaban yang Ibu berikan. paham Ya, Ibu? Bu. Sudah Bu. Karena sepertinya saya sudah lihat ini sudah mulai kehilangan fokus ya anak-anak, banyak gangguan juga. Ibu akan lakukan ice breaking dengan permainan. Kalau kalian sudah siap? Siap, Siap Ibu. Bu. Nah, ice breaking ini tujuannya untuk kembali memfokuskan perhatian kalian kepada layanan ini. Karena tadi saya sudah lihat matanya sudah kemana-mana ya. Ya, Bu. Ya Bu. Bu. Permainan ini namanya 369. Jadi permainannya seperti ini. Ketika nanti bergantian mulai dari Rama, Hilda, Dini dan Dilla. Urutannya ingat ya. Rama, Hilda, Dini dan Dilla akan menyebutkan angka mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Jadi misalnya Rama menyebutkan angka 1, Hilda angka 2. Nah, ketika sampai di Dini angka 3, kalian akan tepuk tangan. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Jangan sebut angka 3 ya, tepuk tangan saja. Lalu 5, 6, tepuk tangan. 7, 8, tepuk tangan lagi seperti itu. Dan bukan hanya 3, 6, 9 saja, tapi kelipatan 3. Dan jika ada angka yang di dalamnya 3, 6, dan 9, kalian harus tepuk tangan. Jadi misal angka 13 juga, kalian harus tepuk tangan walaupun bukan termasuk dari kelipatan 3. Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, Bu. Jadi pertama, kalian akan begini dulu. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 1. Mulai dari Rama ya. Iya, 3, 6, 9. Oke, silakan Rama, mulai. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14. 15, Wih, 11. Mam. Baik ya. Aduh, Bu. Bu, Dini, Bu. Kalian sama ya. Ye. Oke. Apa kalian sudah fokus saat ini? Sudah fokus? Sudah bersemangat lagi? Sudah, Ibu. Semangat, Bu. ya Bu. Semangat ya. Sudah Iya, fokus Bu. semuanya kan? Iya. Sudah, Bu. Oke. Kalau seperti itu anak-anak, karena Ibu tadi sudah menjelaskan, sudah tadi isi tanya jawab juga, kalian juga sudah fokus saat ini. Kita akan pindah ke sesi diskusi seperti yang telah Ibu tadi jelaskan di awal ya. Jadi kita diskusi dengan teman-teman kelompok. Kan sudah terbagi tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalian, Ibu silakan kalian untuk diskusi silakan diskusi di chat. Ibu akan memperhatikan diskusi kalian. Jadi silakan dimulai diskusinya anak-anak. Ya, Ibu. Bu. Bu. Baiklah, kalian sudah lakukan diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Jadi saat ini Ibu akan menyuruh atau menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok 1 akan saya tunjuk Dini, dari kelompok 2 saya akan tunjuk Dilla ya. Jadi masing-masing kalian akan menyampaikan kesimpulan apa yang dibahas dari diskusi kalian tadi dengan teman kelompoknya. Silakan kepada Nak Dini dulu pertama. Baik Bu, jadi hasil diskusi yang saya bahas bersama Rama Bu, saya termasuk ke dalam kategori yang senang belajar secara audiovisual, sedangkan Rama sendiri termasuk ke dalam kategori yang senang belajar secara audio saja.
dan Nak Rama ini kalian sudah bisa mengidentifikasi diri kalian masing-masing. Ibu juga menyimak tadi hasil diskusinya sangat bagus ya. Kalian sangat aktif untuk membahas hal itu. Lalu kita pindah ke kelompok 2 yaitu dari Dila ya. Silakan Nak Dila. Iya Bu, jadi hasil diskusi saya tadi bisa ditangkap bahwa Hilda itu Bu adalah tipikal anak yang akan paham jika dijelaskan menggunakan audio dan visual atau dengan suara dan gambar. Jadi kalau misalnya dia dijelaskan hanya dengan gambar atau hanya dengan suara, biasanya dia akan kurang menangkap maksud dari penjelasan itu Bu. Begitu. Bagaimana dengan Nak Dila sendiri? Kalau saya tipikal anak yang selalu bisa memahami pelajaran ketika melihat gambar Bu atau visualnya. Oh, seperti itu ya, sangat bagus sekali. Kalian sudah benar-benar paham tentang materi yang Ibu sampaikan dan kalian juga sudah mengetahui gaya belajar yang selama ini kalian sudah senangi dan cocok dengan diri kalian masing-masing. Ibu sangat senang dengan hal itu. Pada kali ini, tahap ini, Ibu ingin masing-masing dari kalian memberikan kesimpulan ya, masing-masing bukan perwakilan lagi, jadi masing-masing dari kalian menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan hasil diskusi, bukan hanya dari diskusi berkelompok tadi, tapi dari awal Ibu menyampaikan materi sampai saat ini. Jadi, siapa yang ingin memberikan pendapatnya pertama ini? Silakan Nak Dila dulu, Bang. Oh iya Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi ini Bu, jadi memang benar bahwa ada banyak berbagai macam gaya belajar yang ada dalam diri siswa. Seperti saya akan paham dengan gaya belajar visual, ada Hilda yang audio visual, terus ada Rama dan Dini juga yang berbeda Bu. Ya, baik sekali ya Nak Dila. Lalu silakan Nak Rama. Terima kasih Bu. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, dan mengingat informasi dengan mudah. Nah, gaya belajar sendiri ada 4, yaitu visual, audio visual, dan kinestetik. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Ya, bagus sekali ya Nak Rama. Silakan selanjutnya Nak Hilda. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang saya bisa pahami dari materi kita apa yang diberikan oleh Ibu bahwa setiap orang memiliki gaya belajar dan setiap individu harus mengetahui gaya apa yang cocok untuk dirinya supaya hasil belajarnya itu bisa meningkat atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, sangat bagus ya Nak Hilda. Selanjutnya yang terakhir Nadini, silakan berikan pendapatnya. Baik Bu, yang saya dapat simpulkan dari pertemuan ini, gaya belajar yang itu untuk memudahkan kita mengolah informasi. Jadi gaya belajar di sini yang ada 4 yang dijelaskan, yaitu audio visual, dan kinestetik. Jadi gaya belajar ini tergantung pada individu itu sendiri. Iya, sangat bagus sekali ya. Jadi kalian sudah menarik kesimpulan pada pertemuan ini dari awal sampai akhir ya, diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu ini minta untuk hasil diskusi, hasil apa yang Ibu tadi jelaskan dituliskan ya. Manfaatnya juga, manfaat setelah mendapatkan materi yang Ibu berikan tadi dituliskan pada selembar kertas. Dan seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, lalu difoto, bisa juga di-scan atau itu terserah kalian, hasilnya dikirim ke PA Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu. Nah, sepertinya waktu yang kita miliki sekarang sisa beberapa menit, jadi Ibu berikan kesempatan 10 menit untuk kalian menuliskannya dalam kertas. Kemudian 5 menit terakhir sebelum berakhirnya kegiatan ini, Ibu berikan kalian kesempatan untuk mengirimnya kepada Ibu. Jadi bagaimana anak-anak, sudah paham sampai sini?
Iya, Bu. Paham, Benar, pahami. Bu. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham dengan apa yang kalian lakukan selanjutnya. Untuk itu, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian dalam bertanya, ya. Kalian semua sudah bertanya, berdiskusi juga aktif dengan teman kelompoknya. Saya sangat apresiasi itu dan bangga karena kalian sudah mau berpartisipasi dengan kegiatan yang Ibu lakukan hari ini. Semoga juga ilmu yang kalian dapatkan di kegiatan hari ini dapat diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga dibagikan informasinya kepada teman-teman yang belum tahu. Jadi mungkin cukup sekian apa yang Ibu sampaikan. Mungkin kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, sekian video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.